Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agil Widolan. Kita bersama dengan rekan-rekan di ada Bang Putra Dolan, ada Bang Nowo Dolan, ada Bang Satio Dolan. Mana Bang Sat? Bang Sat? Oh iya, itu Bang Satio Dolan itu. Terus adalah satu lagi tuh Bocil Dolan tuh, Kim Jong Un apa ya? Mas, Kim Jong Un. Oh, contoh sinilah. Ya, kali ini kita akan mereview atau datang ke tempat dimana dalam satu kisah cerita gitu ya, dari warga atau orang-orang gitu, suatu gedung yang dimana gedung itu namanya Gedung Beduk. Dari ceritanya itu ada anak yang dari kelas 6 SD itu udah merantau ke Jakarta, dia bekerja di Jakarta. Tapi lebih enaknya lagi, lanjutnya lagi kita langsung ke Bang Satio yang dapat kabar ceritanya langsung dari warga. Bang Satio mana Bang Satio? Ya Bang Satio, dengan nanti yang nanyain Bang Nowo tuh. Bang Nowo. Ya, nanti yang menanyakan Bang Nowo, itu nanti yang menjawab Bang Satio, karena mereka berdua yang udah survei datang ke lokasi dan lebih jelasnya lagi ceritanya itu untuk mereka berdua. Oke guys, kita saksikan lagi cerita dari Gedung Beduk ini. Oke guys. Oke, 1, 2, 3. Oke guys, bersama saya kita sekarang ada di lokasi namanya Gedung Duhur, yang mana kita kemarin sudah survei ke sini dulu guys. Yang yang ini, yang ketawa, yang ketawa boleh ya, karena ini emang suasana adem enak, jadi ketawa enak. Ini saya mau nanya ke narasumbernya ya, ceritanya ini saya mau nanya ya. Ini Mas Satio, gini nih, kita ke kamera nih. Nah, ceritanya di sini nih, Gedung Duhur ini apa ini? Ada apa gitu loh maksudnya? Oh, itu cerita awalnya seperti ini. Itu ada anak perempuan yang dari 6 SD itu pergi ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu kurang lebih sekitar 6 tahun lah. 6 tahun. Jadi namanya orang tua sama anak itu saling komunikasi. Jadi jarang melihat. Akhirnya anak itu pulang sama teman. Nah, sama teman satu perempuan sama juga. Nah, itu pulang dia ngojek di Karangtujuh. Nah, ternyata dia naik ojek, nggak tahunya itu bapaknya yang ditumpangin sama anaknya sendiri. Temennya juga sama tukang ojek yang lain, tapi temennya itu sampai rumah. Nah, anak itu nggak nyampe rumah. Kenapa? Katanya di jalan itu malah orang tuanya sendiri nggak ngenalin anaknya. Akhirnya ayah sama ayahnya diambil emasnya, diambil jaketnya, terus dia malah sekalian ceritanya dibunuh lah gitu. Lalu ditutupin pakai daunan di sekitar sini. Akhirnya yang itu deketnya di Gedung Duhur itu. Akhirnya temennya pagi-paginya dia ke rumah temennya itu pulang, nanyain sama ibunya, Bu, mana anaknya semalam kan pulang sama aku bareng, belum pulang kok. Lah itu jaketnya dipakai sama ibu, sama kalungnya itu belum pulang.
Ini buktinya Bu, aku punya fotonya. Ini motornya itu platnya sama. Tuh. Akhirnya diselidikin. Bener itu anaknya sendiri, cuman nggak mengenalin anaknya sendiri. Ayahnya menyesal. Kayak gitu. Oh, jadi ayahnya ini tidak bisa memahami anaknya ya? Iya. Padahal itu anak sendiri. Anak sendiri, cuman ayahnya itu memakai helm. Jadi ayahnya juga nggak mengenali anaknya. Berarti emang ayahnya ini udah punya niat jahat. Ya nggak tahu itu di jalan, setelah di jalan karena itu sepi, mungkin anaknya semakin besar, semakin dewasa, semakin cantik, nggak tahu itu. Jadi hawanya itu kepengennya apa gitu, nggak tahu. Oke guys, itulah ceritanya guys. Jadi kita udah tahu ceritanya, ayahnya ini buta mata gitu. Naik ojek ke bapaknya, tapi bapaknya ini nggak mengenali gitu. Akhirnya dilakukan sebuah kejahatan. Yang mana kejahatan tetap tidak boleh dilakukan oleh siapapun gitu, guys. Itu pesan dari saya. Oke guys, tetap di sini. Nah, di sini kita menuju ke tempat di mana cerita dari Kedung Duhur tersebut yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kita Bang Nowo dan Bang Satyo, di mana kejadian-kejadian itu menarik untuk kita ulik ya, maksudnya kita cari cerita gitu. Setelah anak itu merantau karena nggak pernah ketemu puluhan tahun gitu ya, 6 tahun atau berapa tadi, setelah anaknya pulang itu dia nggak mengenali bapaknya juga nggak mengenali anaknya. Singkatnya di situ terjadilah sesuatu kejahatan, perampokan dan penganiayaan, yang dimana setelah diketahui bahwasanya setelah sampai rumah temannya main ke rumah menanyakan, katanya ibunya nggak tahu, dan ternyata apa yang dipakai oleh ibunya itu adalah milik dari anaknya dan itu dikasih oleh bapaknya. Kemudian bapaknya menyesal. Nah, kejadiannya itu di sekitar sini guys, sekitar sini. Itu cerita yang sangat menyentuh hati ya. Yang menyentuh ya, menyayangkan bahwasanya itu bisa membuat segalanya dari hal yang baik itu menjadi sesuatu yang kurang baik. Oke, masih bersama dengan UI Dolan dan rekan-rekan Bang Dolan di situ. Bang Putra, kita belum ngobrol nih Bang Putra nih. Kita belum ngobrol nih Bang Putra nih. Nah, ini kan kita juga kalau sama Bang Putra kan dia ahli spiritual. Kita mau menanyakan apa aja sih aura-aura yang ada di daerah sini, lokasi sini tepatnya gitu ya Bang. Oke Bang, siap ya? Oke. Jadi kita sambil melihat lokasinya guys. Itu kedungnya juga di sebelah sana guys. Sebelah belakang sana. Kita mau menanyakan nih dengan Bang Putra Dolan. Dia sebagai spiritual di sini guys, yang bertanggung jawab untuk menceritakan lebih dalam lagi apa aja sih yang ada di area-area Kedung Duhur ini. Maaf tadi lupa guys, bukan Kedung Beduk tapi Kedung Duhur ya. Beduk itu maksudnya jamnya duhur maksudnya. Oke Bang Putra. Oke. Kalau menurut Bang Putra sendiri nih, aura mistis apa yang Bang Putra rasakan setelah datang ke Kedung Duhur ini Bang? Bisa disampaikan Bang? Oke, ini kalau secara ininya ya, emang di sini ada pintu gerbang masuk ke sebelah sana, sebelah utara. Itu emang ada gerbang, di situ ada banyak banget apa namanya, jin-jinnya ya, yang di depan. Makhluk halus. Ini hanya sebuah jembatan untuk masuk ke lokasi yang sebenarnya terjadi ya. Kalau ini emang kayak jembatan, bukan jembatan, apa? Gerbang. Di situ ada kayak pengawal makhluk gaib di situ. Nah, di situ ada tiga tempat sebenarnya. Enggak. Ini ada gerbang, di situ ada kayak seolah gerbang juga. Baru masuk ke inti ininya, dan di situ juga ada sedikit kerajaan kecil lah. Kerajaan kecil. Dan kalau menurut Bang Putra sendiri nih,
dari aura itu apakah mengganggu untuk warga sekitar? Karena Enggak. tadi yang udah diceritakan ya, kalah kebanyakan orang yang sedang mencari rumput untuk ternaknya malah seolah-olah dia kebantu, dan dia masuk ke dunianya, dia tahu ada orang yang bantu, tapi setelah dia sadar bahwasannya loh nggak ada orang loh tadi siapa, nah kan itu udah masuk ke areanya mereka gitu kan ya. Iya. Bisa diceritakan sedikit itu Bang? Iya, itu sebenarnya sih positif lah, sebenarnya positif bukan negatif. Karena di kerajaan ini juga dia juga hampir sama kayak manusia persis lah. Dia mencari sesuatu aktivitas segala macam hampir sama kayak aktivitas manusia sebenarnya. Kalau persinggungan searah itu emang ada beberapa jin yang bisa masuk ke lingkungan manusia gitu. Kalau yang seperti itu sebenarnya dia menembus sesuatu atau emang dia punya keahlian juga sama seperti Bang Putra Hampir nih? sama gitu. Oh Jadi gitu ya. konsepnya hampir sama kayak kalau manusia itu dia bisa nembus ke alam goib gitu, dia harus punya sedikitnya kekuatan untuk masuk ke hampir sama bangsa jin pun sama. Masuk ke dunia manusia juga dia harus punya kekuatan yang emang harus masuk ke dunia. Berarti emang tidak semua makhluk halus yang seperti itu juga pandai atau punya kemampuan juga Enggak ya? semuanya, enggak semuanya. Mereka berarti punya seperti ini, ini gurunya, ini jadi dia, gitu ya. Seperti itu. Iya benar sekali itu. Oke guys, itu keterangan dari Bang Putra yang pada kesempatan pagi hari ini dia disempatkan jauh-jauh dari Purwokerto ya Bang? Saya Purbalingga dekat. Iya, dari Purbalingga tuh. Kalian yang orang Purbalingga boleh nanya langsung nih. Nanti bisa di kontak-kontak, siapa tahu di Purbalingga ada kegiatan-kegiatan yang perlu kita explore atau kita review, bisa langsung kontak ke kita guys. Oke, masih lanjut lagi. Saya mau mencari kebenaran tentang masalah tadi yang dibicarakan oleh Bang Setio sama Mas Nowo. Di sini saya akan sedikit berkomunikasi ya, tapi singgungan langsung dengan bangsa-bangsa jenis dengan perantara Bang Setio. Coba Bang diceritain aja ntar makanya merem agamanya Islam ya, Al-Fatihah sekali, terus di sana merasakan gimana aktivitas di sana. Siap Bang, baca doa Bang. Kalau bisa jangan ini ya, tahan nafas ya, Al-Fatihah sekali, tahan nafas. Al-Fatihah surat pendek kan, jadi insya Allah bisa lah. Oke. Ya, cukup lah. Coba kita terangin ke teman-teman kita di sini kira-kira ada sesuatu apa atau ada panggilan apa. Tadi sempat ada gesekan sedikit jebret, terus dia bentar lagi gimana, coba ceritain. Ya di sini kan karena itu sering menampakkan ya, jadi aktivitas dia sehari-hari dia sering menampakkan. Kadang-kadang dia bisa ada orang anak sekolah dia mewujudkan seperti dia pakai SD juga pakai SD, terus dia ada anak sekolah yang pakai SMA juga dia pakainya baju SMA kayak gitu. Jadi di situ dia nggak mengganggu, cuman dia terus berjauhan. Jadi kalau suruh
dipanggil sama temannya, udah sini gabung aja, dia langsung nggak ada, bilang gitu. Jadi kayak gitu. Terus dia sering, kadang-kadang dia juga menampakkan, tapi kan dia nggak selalu mengganggu gitu loh sama warga-warga, itu nggak ngomongin. Cuman dia sering malah justru sering membantu gitu. Ya, jadi perlu dijelaskan tadi juga sebenarnya ini sebenarnya anak kecil juga prioritas Pak di sini, artinya pada anak kecil. Ya mungkin di situ banyak bangsa jin juga hampir sama kayak kita. Jadi tadi yang saya jelaskan tadi itu, dia juga punya anak, punya keluarga, punya segala macam gitu. Dan sini emang bukan nakal ya sebenarnya, dia emang senang berkeliaran di daerah sini, anak-anak itu sebenarnya. Dan bukan mengganggu juga, dia mencoba interaksi, tapi karena dia mungkin nggak tahu ya, jadi berpikirannya seperti itu, menampakkan segala macam. Padahal dia hanya seputar mainan gitu, mainan anak-anak gitu. Dan bapaknya juga di sini juga ada orang tua yang udah sepuh sebenarnya, udah sepuh banget. Terus dia pakai ini brewok, terus dia pakai namanya pelangkon ya, pelangkon dengan adat-adat kejawaan gitu lah. Ya paling segitu aja ya. Ya. Kita bareng bersama dengan Bang Putra Dolan, terus ada Bang Nowo Dolan, juga ada Bang Satyo Dolan itu ya. Jadi selamat siang, atau mungkin kita nanti lanjut ke tempat yang lain. Kapan kita review? Sekarang kita cari itunya dulu. Kita ke tempatnya dulu. Guys, kita ke tempat lokasi yang baru, namanya Panembahan Mbah Lurah. Panembahan Mbah Lurah. Oke guys, kita lanjut. Ada apa di sana? Oke.